Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Itu suruh maju ada itu. Sini. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah bekal guna menghadap kepadanya. Di antaranya untuk talabul ilmi. Apa tujuan kita menuntut ilmu? Huna yang jawab dapat hadiah. Fadal. Mengangkat kebodohan. Barakallahu fiik. Tafadhal. Hadiahnya kisah menakjubkan para ulama mengkhatamkan Al-Qur'an. Tujuan menuntut ilmu diantaranya untuk mengangkat kebodohan. Yang lain, tujuannya untuk mengamalkannya. Mengamalkan apa? Mengamalkan ilmu. Barakallahu fiik. Yakni dipelajari terus diamalkan ya. Satu lagi, Bapak-bapak. Tujuan menuntut ilmu apa? Bapak-bapak apa Mbah? Apa? Padahal siapa tadi? Untuk membela syariat Allah. Barakallahu fiik. Hadis yang masyhur. Kalau kita duduk kayak gini menuntut ilmu. Padahal barakallahu fiik. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Kumpul seperti ini di rumah Allah mempelajari kitabnya, turun kepada kita apa? As-sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Akan tercurah kepada kita ini rahmat Allah. Wa hafathumul malaikah. Dinaungi, diliputi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan dipuji-puji oleh Allah di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Masih ada lagi tujuan menuntut ilmu? Anak kecil, siapa hafal hadis khairukum? Masya Allah, barakallahu fiik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Satu lagi tujuan menuntut ilmu. Betul. Belakang. Habis. Cuman itu tujuan menuntut ilmu. Ya, masih banyak sekali ya. Baik. Sekarang kita baca kisah menakjubkan para ulama mengkhatamkan Al-Quran. Bahkan ada yang dalam sehari. Disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan dan semangat untuk mengkhatamkannya. Walaupun hal ini tidaklah wajib,
Jadi nggak wajib kita khatam Al-Quran di bulan Ramadan itu. Artinya jika tidak mengkhatamkan Al-Quran maka tidak berdosa, ya, tidak berdosa kalau nggak khatam. Namun sayang sekali saat itu ia akan luput dari pahala yang besar. Karena bulan Ramadan setahun hanya 1 bulan, ya, padahal keutamaannya luar biasa. Lebih-lebih Lailatul Qadar yang kita bacakan kemarin, keutamaan yang sangat banyak. Ya, maka apa? Ayo berlomba-lomba. Apa dalil di bulan Ramadan kita mesti perhatian terhadap Al-Quran? Apakah ada dalilnya? Tentu ada, ya. Lihatlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mengkhatamkan Al-Quran di hadapan malaikat Jibril alaihi salam. Pada setiap tahunnya, ya. Seperti dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kana ya'ridu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana kulla 'amin marrah. Malaikat Jibril itu saling belajar Al-Quran dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyetorkan Al-Quran, ya, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun 1 kali. Malaikat Jibril, ya, ngajari lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'aradu alaihi marrataini fil 'amil ladzi qubida. Pada tahun Nabi dipanggil oleh Allah, malaikat Jibril mengajarkannya berapa? Marratain, 2 kali. Wa kana ya'takifu kulla 'amin 'ashran fa'takifu 'ishrina fil 'amil ladzi qubida fih. Dan biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf hanya 10 hari. 10 hari setiap tahunnya. Tapi di tahun beliau diwafatkan oleh Allah, beliau iktikaf 20 hari. Hadis riwayat Bukhari. Ibnul Athir menyatakan dalam Al-Jami' fi Gharibil Hadis bahwa malaikat Jibril saling mengajarkan, ya, saling belajar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh Al-Qur'an yang telah diturunkannya. Ya. Padahal malaikat Jibril, ya, dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua, ya, merupakan bukti akan pentingnya untuk kita mengkhatamkan Al-Quran. Dari situ para ulama, semoga merahmati mereka semua, begitu semangat mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan karena mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara contohnya yang pertama, dari seorang ulama yang bernama Al-Aswad bin Yazid, seorang ulama besar tabi'in yang meninggal tahun 74 atau 75 Hijriah di Kufah. Beliau biasa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. 2 malam khatam. Dari Ibrahim An-Nakhai, beliau berkata, Kanal Aswadu yakhtimul Qur'ana fi Ramadana fi kulli lailataini. Kata Ibrahim An-Nakhai, Al-Aswad biasa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam atau dalam tiap 2 malam. Masya Allah. Namanya siapa? Al-Aswadu. Aswad artinya apa? Al-Aswadu artinya hitam.
namanya al-aswad. Yang kita tidak boleh ngenyek orang yang kulitnya hitam. Dulu ada seorang sahabat memanggil temannya, ya benas sauda, ya benas sauda, anak wong ireng. Masya Allah. Sauda, ya, orang perempuan yang berkulit hitam. Anak wong wedok sing ireng. Maka Nabi SAW ya melarangnya. A'ayyartahu bi ummihi, apakah kamu menjelekkan ya temanmu ini dengan sebab ibunya? Inna kamru'un fika jahiliyah, sesungguhnya kamu ini orang yang pada dirimu ada jahiliyah, memanggil orang dengan seperti itu perkara jahiliyah, nggak boleh. Kulit mau hitam, putih, kuning, hijau, biru, nggak masalah ya. Nah, aswad ini mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam, Masya Allah. Disebutkan dalam kitab yang sama, yaitu Syiar A'lamin Nubala, ya, tadi disebutkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Disebutkan dalam kitab yang sama, di luar Ramadan Al-Aswad biasa mengkhatamkan Al-Quran dalam 6 malam. Jadi kalau di luar Ramadan 6 malam khatam, 6 malam khatam, Masya Allah. Waktu istirahat beliau untuk tidur hanya antara maghrib dan isya. Kalau secara asal Nabi melarang kita tidur ba'da maghrib. Kenapa? Khawatir nanti isyaknya kebablasan, luput ya. Nah beliau ini ngincar waktu itu untuk apa? Untuk istirahat, persiapan nanti ba'da isya baca Al-Quran sampai pagi khatam. Yakni untuk apa? Untuk apa? Sholat ya, untuk sholat. Sholat apa? Sholat sunnah. Dengarkan anak ya. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah apa? Tahajud ya, di malam hari. Ada seorang ulama di kalangan tabi'in yang bernama Qatadah bin Da'amah yang meninggal tahun 60 atau 61 Hijriah, dan salah seorang murid dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau ini sampai dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal sebagai ulama pakar tafsir dan paham akan perselisihan ulama dalam masalah tafsir. Paham betul ya, kalau ada ikhtilaf beliau paham. Sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa tidak ada di muka bumi yang semisal Qatadah. Mana Qatadah? Hadir nggak? Nggak ada. Tapi Qatadah dulu ya, Qatadah dahulu seperti ini, Masya Allah ya. Salam bin Abu Muti' pernah mengatakan tentang semangatnya Qatadah dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Kata beliau, kana Qatadatu yakhtimul Qur'ana fi sab'. Qatadah itu biasa mengkhatamkan Al-Quran dalam 7 hari. 7 hari khatam. Wa idza jaa Ramadan khatama fi kulli thalath. Kalau datang bulan Ramadan mengkhatamkan 3 hari. Hari-hari lain 7 hari khatam. 7 hari khatam. Dan ini mayoritas salaf, mayoritas pendahulu kita yang soleh seperti itu. Wabil khusus para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, 7 hari khatam, 7 hari khatam. Kalau Ramadan datang
maka Qatadah ini 3 hari khatam. Wa fa idza ja'al 'ashru khatama kulla lailatin, dan kalau datang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau mengkhatamkannya setiap malam. Subhanallah. Muhammad bin Idris, siapa beliau? Yang kita kenal dengan Imam Syafi'i. Imam, jangan mainan le. Imam Syafi'i namanya siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya, yang kita kenal dengan Imam Syafi'i, yang terkenal sebagai salah seorang ulama mazhab, sebagaimana disebutkan oleh muridnya yaitu Ar-Rabi' ibn Sulaiman. Apa kata Rabi'? Kana Syafi'iyyu yakhtimul Qur'ana fi syahri Ramadhana 60 khatmah. Subhanallah. Imam Syafi'i, kata Rabi', Imam Syafi'i biasa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 khatmah, 60 kali khatam. Allahu Akbar. Siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, imam kula, ya katanya. Imam Syafi'i, imam kita semuanya, ya, imam kaum muslimin, ya, yang mengkhatamkan Al-Quran. Kana Syafi'i, kata Rabi', kana Syafi'iyyu yakhtimul Qur'ana fi syahri Ramadan 60 khatmah. Bulan Ramadan mengkhatamkannya 60 kali. Ibnu Asakir rahimahullah adalah seorang ulama hadis dari negeri Syam. Beliau kunyahnya Abul Qasim. Abul Qasim. Beliau penulis kitab yang terkenal yaitu Tarikh Dimashqi. Anaknya yang bernama Al-Qasim mengatakan mengenai bapaknya itu, yaitu Ibnul Asakir. Kata anaknya, wa kana muwadhiban ala salatil jama'ati wa tilawatil Qur'an. Bapakku itu orang yang menjaga salat jamaah dan membaca Al-Qur'an. Yakhtimu kulla jum'atin. Beliau mengkhatamkannya setiap Jumat. Maksudnya setiap pekan khatam, setiap pekan khatam. Wa yakhtimu fi Ramadan kulla yaum, dan beliau mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan setiap hari. Subhanallah. Ada pertanyaan, apakah mengkhatamkan Al-Quran wabil khusus di bulan Ramadan itu hukumnya wajib? Wajib enggak? Enggak. Ya. Nih hadiah. Keren jawab enggak, ngono oleh hadiah. Mantap. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa hal seperti itu berbeda tergantung pada orang masing-masing, ya, yakni mengkhatamkan sekian dan sekian itu dilihat masing-masing kita, yang tentu keadaan kita beda-beda. Orang yang sibuk pikirannya maka berusaha sebisa mungkin sesuai kemampuan pemahamannya, berusaha. Begitu pula orang yang sibuk dalam menyebarkan ilmu atau sibuk mengurus urusan agama lainnya atau urusan orang banyak, berusahalah pula untuk mengkhatamkannya sesuai dengan kesanggupannya. Tetap berusaha sesibuk apapun. Sedangkan selain mereka, ya, yang disebut tadi, hendaknya bisa memperbanyak untuk membacanya, jangan sampai menjadi
lalai. Kita umumnya sibuk ngapa? Sibuk belajar, apa sibuk berdakwah, apa sibuk ngapa ini? Mengurusi urusan orang banyak, atau sibuk apa? Maka jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Ya. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, apakah orang yang berpuasa itu wajib mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan? Beliau rahimahullah mengatakan bahwa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa tidaklah wajib, akan tetapi sudah sepantasnya atau sepatutnya setiap muslim di bulan Ramadan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Hal ini merupakan sunnah dari Rasulullah SAW, yang setiap bulan Ramadan Rasulullah SAW biasa mengkaji kembali Al-Quran bersama malaikat Jibril. Bagaimana kaitannya dengan adanya larangan membaca Al-Quran, mengkhatamkannya kurang dari 3 hari? Bagaimana ini? Kalau tadi para ulama kita ada yang sehari sekali, bahkan Imam Syafi'i sehari 2 kali. Padahal di sana ada hadis yang melarang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Bagaimana ini? Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, fi kam aqra'ul Qur'ana? Ya Rasulullah, dalam berapa waktu aku harus mengkhatamkan Al-Quran? Aku boleh mengkhatamkan Al-Quran? Qal fi syahrin. Qala fi syahrin. Nabi menjawab sebulan. Setiap sebulan khatamkan, setiap sebulan khatamkan. Ini perintah asal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As. Sebulan khatamkan. Ternyata Abdullah ibn Amr menjawab, ini aqwa min dzalik, aku kuat yang lebih utama dari itu. Terus watana qasahu, terus minta lebih cepat lagi, ya, minta lebih cepat lagi Abdullah itu, sampai qala iqra'hu fi sab'in, sampai Nabi itu mengatakan, ya sudah, baca 7 hari, khatamkan 7 hari. Disuruh khatam sebulan sekali, minta yang lebih cepat. Kalau kita kira-kira minta yang lebih lama apa lebih cepat? Ustaz, saya harus khatam berapa kali ini Ustaz? Ya sebulan sekali lah. Gak bisa 3 bulan gitu kalau kita. Ya mbak, setahun sekali aja loh Tat, gitu. Kalau Abdullah ini enggak, minta yang lebih cepat, sampai Nabi mentok iqra'hu fi sab'in, ya, sampai Nabi berkata begitu, ya, baca dalam 7 hari. Tapi ternyata Abdullah masih mengatakan lagi, qala ini aqwa min dzalik, aku mampu yang lebih kuat, mampu yang lebih dari itu, lebih afdal lagi mampu aku. Qal la yafqahu man qara'ahu fi aqalla min thalath. Maka Nabi mengatakan, ya, tidaklah bisa memahami jika ada yang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Apa? La yafqahu, orang yang mengkhatamkannya kurang dari 3 hari itu la yafqah, tidak bisa memahaminya. Hadis Abu Dawud, Ahmad, dan Al-Hafidh Abu Thahir, ya, mengatakan hadisnya sahih. Bagaimana kaitannya dengan itu? Maka dijelaskan oleh Al-Azim Abadi. Al-Azim
abadi, menyatakan bahwa hadis di atas adalah dalil tegas yang menyatakan bahwa tidak boleh mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari menurut beliau. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa yang ternafikan dalam hadis adalah ketidakfahamannya. Kata Nabi, la yafqahu man qara'ahu fi aqalla min salah. Tidak akan faham kalau orang itu membacanya kurang dari 3 hari. Ini mengkhatamkannya kurang dari 3 hari, nggak faham. Yang dinafikan Nabi ketidakfahamannya, kata para ulama kita, bukan pahalanya, bukan pahalanya. Artinya hadis tersebut tidaklah menunjukkan tidak boleh mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Yang dimaksudkan dalam hadis adalah jika mengkhatamkan kurang dari 3 hari sulit untuk memahaminya. Berarti kalau dilakukan oleh orang yang memahami Al-Quran seperti contoh yang disebutkan tadi, maka tidak mengapa. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Lataiful Ma'arif, disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, larangan mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari itu ada jika dilakukan terus menerus. Kalau terus sepanjang tahun itu mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, maka larangan ini mengenai orang tersebut, ya, karena kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Sedangkan jika sesekali dilakukan, apalagi di waktu utama seperti bulan Ramadan, lebih-lebih pada Lailatul Qadar, atau ketika seseorang sampai ke Mekah, dia bukan penduduk Mekah, bisa sampai ke Mekah, tinggal di Masjidil Haram, ini keistimewaan yang luar biasa, ya. Kemudian dia memperbanyak tilawah untuk memanfaatkan pahala berlimpah di waktu dan zaman istimewa itu, maka ini boleh, kata beliau rahimahumullah jami'an. Ke Mekah, ke Madinah, ya, jarang-jarang orang bisa ke sana, ya. Atau Ramadan tadi yang setahun cuman sebulan, ini waktu istimewa ini, wah, gunakan semaksimal mungkin. Inilah pendapat dari Imam Ahmad dan Ishaq serta ulama lainnya. Inilah yang diamalkan oleh para ulama sebagaimana telah disebutkan tadi. Ada pertanyaan, apakah mungkin kita mampu? Mungkinkah kita mampu? Setelah mendengar dan setelah membaca dan mendengar kisah para pendahulu kita tersebut, mestinya kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengkhatamkannya, walaupun tidak sebanyak mereka. Tentunya, ya, hal itu harus dibekali dengan satu, pengetahuan akan besarnya pahala membaca Al-Quran. Kalau kita tahu pahalanya gini, di antaranya apa? Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Baca, yang membaca itu diantara belajar. Juga Al-Quran itu sebaik-baik ucapan. Orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat. Orang yang membaca Al-Quran diibaratkan seperti buah utrujah yang aromanya harum dan rasanya manis. Kemudian Al-Quran akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Membaca ayat 1 atau 2 dari Al-Quran itu lebih baik daripada memperoleh 1 atau 2 ekor unta betina yang gendut-gendut.
Kemudian juga rahmat dan ketentraman akan turun kepada orang yang membaca Al-Quran dan seterusnya. Sebutkan di sini ada berapa keutamaannya? Ada 15. Kalau kita tahu seperti itu, insya Allah akan semangat. Yang kedua tentunya bekalnya apa? Keinginan kuat dan kesemangatan yang tinggi. Setelah kuatnya ketergantungan hati kepada Allah yang dialah sebaik-baik penolong. Artinya apa? Nggak bisa kita melakukannya kalau nggak ditolong oleh Allah. Seperti kemarin kita bacakan ucapan Mutarrif ibn Abdullah ibn Syikhir, ya, kata beliau apa? Lau ukhrija qalbi, seandainya hatiku dikeluarkan, kemudian waju'ilat fi yasari, lalu diletakkan di sebelah kiriku, waji'a bil khairati kulliha waju'ilat fi yamini, lalu ditangkan semua kebaikan ditaruh di sebelah kananku, lam astati an adu'au fi qalbi syai'an illa ayyakuna Allahu ladzi yadu'ahu. Aku nggak bisa meletakkan kebaikan ini secuil pun ke dalam hatiku ini kecuali kalau Allah yang meletakkannya. Kita tahu keistimewaan baca Al-Quran, kita tahu bagaimana tadi ulama kita tahu, mendengar, tapi kita nggak bisa kalau nggak ditolong oleh Allah. Maka mohonlah kepada Allah. Di antara langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan mengatur waktu sebaik mungkin dan membagi bacaan, misalnya seperti umumnya para sahabat radhiyallahu anhum. Umumnya para sahabat berapa hari tadi? 7 hari. Hari ke-1 surat, ya, dicontohkan di sini setar maghrib dari surat Al-Fatihah sampai An-Nisa. Misalkan An-Nisa besok sore, mulai malam ini Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa besok sore misalnya. Hari kedua surat Al-Maidah sampai At-Taubah. Hari ketiga surat Yunus sampai An-Nahl. Hari keempat surat Al-Isra sampai Al-Furqan. Hari kelima surat Asy-Syu'ara sampai surat Yasin. Hari ke-6 surat As-Saffat sampai surat Al-Hujurat. Hari ke-7 Qaf sampai An-Nas. Rampung 7 hari. Dan itulah hizb para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi pembagian hizb para sahabat seperti itu, bukan seperti di Al-Quran itu 2 halaman setengah hizb, ya, 2 halaman setengah lagi, ya, atau tengah hizb, 2 halaman setengah lagi hizb. Bukan itu. Hizbnya para sahabat pakai surat. Hizb 1 Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Hizb 2 Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, ya. Dan di sana ada rumus. Pertama 3, setelah Al-Fatihah ini 3. Hari pertama 3, terus 5, terus 7, terus 9, terus 11, terus seterusnya. Sudah berapa tadi? 13 dan selesai. Enak ngitungnya. Hizbnya para sahabat 7 hari khatam, 7 hari khatam. Atau dikurangi dari itu, bisa nggak kira-kira? Hari pertama sehari semalam Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Kalau nggak bisa ya dikurangi. Misalkan hari pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Nggak bisa lagi, jadi kurangi lagi. Hari pertama Al-Baqarah misalnya. Nggak bisa lagi, Fatihah. Hari pertama Al-Fatihah. Subhanallah.
yang pernah dikatakan atau ada riwayat dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan apa? Lau tahurat qulubuna ma syabi'na min kalamillah. Lau tahurat qulubuna ma syabi'na min kalamillah azza wajal. Lau tahurat qulubuna ma syabi'na min kalamillah azza wajal. Kalau hati kita ini bersih, nggak akan kenyang dari membaca kalamullah, alias apa? Merasa pengen terus. Pertanyaan berikutnya, sejauh mana perhatian kita terhadap Al-Quran dan HP? Nah ini pernah saya ceritakan ke anak-anak itu ya. Malam apa itu saya taklim, habis taklim ya, makan-makan, ngobrol dengan teman ya. Anaknya ada yang mondok di Jawa, jajannya irit betul ya, dikirimi duit itu ngirit betul anak itu. Ketika ditanya apa, kok kamu jajannya sedikit betul dok ya, katanya ya saya tabung biar nanti pulang bisa untuk beli HP. Subhanallah, pikiran anak hari ini HP. Sehingga apa? Pertanyaan besar harus dihadirkan di diri kita ini. Berapa waktu kita untuk HP? Berapa waktu kita untuk Al-Quran? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Semoga Allah menolong kita, memudahkan kita untuk membaca, menghafal, memahami Al-Quran dan mengajarkannya serta mengamalkan isinya. Dan juga lebih-lebih di bulan Ramadan nanti ya, semoga Allah mudahkan untuk kita memperbanyak amal soleh di dalamnya. Allah beri keikhlasan ya, dan semoga Allah menerimanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.